Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'du. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang usul fikih yang kita kaji melalui kitab Matan Al-Waraqat fi Ushul Fiqh karya Imam Abdul Malik Al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala. Ikhwah sekalian, pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang usul fikih secara global, kemudian mengenalkan kitab ini secara global juga penulisnya. Kita sekarang akan masuk ke dalam bagian di dalam isi kitab ini. Jika kitab yang antum pegang sama dengan saya, maka silahkan buka di halaman ke-7. Halaman ke-7. Di mana qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa mu'allif sebagaimana kebiasaan para penulis karya kitab ya, memulai penulisan karya mereka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW yang menulis surat ya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan hadhihi waraqatun tashtamilu ala fusulin min usul fikih. Ini adalah lembaran-lembaran yang mencakup pasal-pasal dari usul fikih. Nah, ikhwah, beliau menggunakan kata waraqat untuk memulai penulisan kitab ini. Hadhihi waraqatun yang artinya adalah lembaran-lembaran, bentuk jamak dari waraqah yang artinya lembaran. Ungkapan waraqat ini yang artinya lembaran ini merupakan keinginan dari mu'alif agar kita yang membacanya ini tidak merasa khawatir atau gelisah, agar kita tenang, agar kita termotivasi untuk menyelesaikan kitab ini, karena kitab ini hanyalah berisi lembaran-lembaran, jadi tidak berisi berjilid-jilid ya, kemudian banyak ya, isinya hanya lembaran-lembaran. Kemudian tastamilu ala fusulin, mencakup fusul ya. Fusul ini bentuk jamak dari fasal yang artinya pasal atau bagian, dan fusul ini adalah bagian dari bab. Bab terdiri dari beberapa fusul, terdiri dari beberapa bagian-bagian di dalam bab. Nah, di dalam penulisan skema penulisan kitab atau buku biasanya atau disertasi ya, atau tesis, kemudian skripsi atau karya tulis yang lainnya, biasanya jika itu berupa buku atau kitab, ada bab-bab di dalamnya, kemudian setiap bab itu terdiri dari pasal-pasal, dan biasanya setiap pasal itu terdiri dari mabhath atau mabahith, atau terdiri dari masalah-masalah. Nah, kitab ini tidak berisi bab-bab, tapi hanya berisi fusul, pasal-pasal, sehingga ini menegaskan kembali harapan dari mu'alif agar kita merasa tenang, tidak terlalu khawatir untuk kemudian banyak mengeluarkan waktu kita untuk membaca ini, agar kita tidak khawatir bahwa kalau membaca buku ini berarti akan makan waktu bertahun-tahun. Enggak, karena ini kitab yang ringkas, maka cocok sekali bagi para mubtadiin atau bagi para pemula. Fusulin min usul fikih, dari usul fikih. Wadzalika mu'allafun min juz'aini mufradain, dan itu terdiri dari dua bagian yang keduanya adalah kata tunggal. Ini kita memasuki pada definisi usul fikih ya. Jadi definisi usul fikih ini ada dua jenis ya.
Yang jenis pertama mendefinisikan usul fikih dari gabungan kata usul dan kata fikih atau juz'ain mufradain tadi. Kemudian definisi yang kedua yaitu mendefinisikan usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu, nama bagi sebuah disiplin ilmu. Penjelasan tentang atau pendefinisian usul fikih sebagai nama atau alaman atau laqab bagi sebuah satu disiplin ilmu ini akan dijelaskan oleh mu'alif pada halaman yang ke-9. Jadi masih cukup lama, nanti kita akan masuki definisi usul fikih sebagai nama bagi sebuah disiplin ilmu. Nah, sekarang kita akan bahas mengkaji definisi usul fikih sebagai kata yang menggabungkan atau yang tergabung dari dua bagian yang keduanya sama-sama kata tunggal, yaitu kata ahaduhuma al-usul, ya, kemudian wal akhar al-fiqhu. Nah, kenapa di sini mu'alif menggunakan kata mufradaini, ya, setelah menyebutkan kata juz'aini. Jadi kata mufradaini ini, mufrad ini bukan lawan dari tasniyah atau jamak, ganda atau plural, bukan. Ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak, bukan. Tapi mufradain ini di sini lawan dari murakkab. Jadi kalimat itu ada yang sifatnya tunggal, kata tunggal atau kalimat tunggal, ada yang murakkab, yang tersusun, ya, dari kata-kata atau tersusun dari kalimat-kalimat atau majmuk lah katakanlah. Jadi beliau menggunakan kata mufradaini karena memang usul fikih itu terdiri dari dua mufrad usul dan mufrad fikih, ya, atau al-fikhi, ya, bukan terdiri dari dua kalimat, ya, seperti kalau dua kalimat atau dua jumlah itu seperti saya mengatakan jika saya makan siang ini saya tidak akan kuliah misalkan. Nah, itu kan terdiri dari dua kalimat. Ya, jika saya makan siang ini, kemudian saya tidak akan kuliah, kalimat yang kedua. Nah, dua bagian ini bukan terdiri dari dua kalimat, ya, tapi dua bagian ini terdiri dari dua kata tunggal. Kata tunggal yang pertama ahaduma al-usul, kemudian kata tunggal yang kedua yaitu al-fiqhu. Nah, apa itu usul, apa itu fikih? Ikhwas sekalian, usul itu sebagaimana kata mu'alif yaitu ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Lawan dari asal adalah al-far'u, yaitu ma yubna ala ghairihi, ya, sesuatu yang dibangun di atas lainnya. Penyebutan kata far' ini dalam rangka memudahkan kita, ya, karena jika kita sebutkan sesuatu kemudian sebutkan lawan kata itu, kita akan lebih mudah memahami sesuatu itu. Jadi kalau misalkan dijelaskan di sini asal adalah ini, ya, kemudian lawannya adalah far'. Jadi ketika kita sebutkan lawan kata dari suatu kata, itu akan lebih memberikan pemahaman kepada kita tentang makna kata itu. Nah, beliau mengatakan fal aslu, yang merupakan bentuk mufrad dari kata usul, itu ma yubna alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Nah, ini seperti asal, ini seperti asas, ya, di dalam pendirian bangunan. Ada bangunan, ya, ada bangunan, kemudian ada dinding, kemudian di dasarnya ada pondasi, sehingga asal itu atau pondasi itu bisa dikatakan sebagai al-aslu, ya, ma yubna alaihi ghairuhu. Kemudian dinding-dinding atau tiang-tiangnya itu disebut dengan al-far'. Atau aslu syajarah itu adalah pokok dari pohon itu. Kemudian wa far'uha, ya, kemudian cabangnya adalah batang-batang dan ranting-ranting. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengungkapan, ya, kalimat thayyibat itu
kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama, yaitu seperti pohon yang pokoknya teguh, kokoh, dan cabangnya menjuntai hingga ke langit. Jadi ada pokok, ada cabang. Kemudian al-fiqhu yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati thariquhul ijtihad. Kemudian fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang jalannya yaitu dengan ijtihad. Nah, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, saya perlu jelaskan terlebih dahulu tentang asal ya. Sebelum saya jelaskan tentang fikih, saya jelaskan kembali tentang asal. Jika tadi saya sebutkan ma yubna alaihi ghairuhu, kemudian wal far'u ma yubna ala ghairihi, itu adalah definisi secara bahasa. Jadi asal secara bahasa itu sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, atau lawan dari kata far'. Adapun secara istilah ini, kata asal ini memiliki banyak definisi atau beberapa definisi. Setidaknya ada 4. Yang pertama, al-aslu itu maknanya ad-dalil. Sehingga ketika kita mengatakan aslu wujubi shaum, yaitu qauluhu ta'ala, dalil wajibnya puasa itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Atau aslu tahrimiz zina, ya dalil haramnya zina yaitu wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Sehingga asal itu adalah dalil. Kemudian secara istilah, asal itu juga maknanya adalah al-qaidah al-mustamirrah, yaitu kaidah yang sifatnya tetap, paten atau terus-menerus. Seperti kaidah yang mengatakan al-aslu fil insani bara'atud dhimmah. Ya, asal manusia itu dia terlepas dari tanggungan kewajiban. Yaitu hukum asalnya yaitu manusia itu tidak terkena tanggungan kewajiban. Itu satu kaidah. Saya tidak akan membahas tentang kaidah ini karena bukan bagian dari pembahasan kita kali ini. Itu nanti akan ada babnya tersendiri di dalam pelajaran al-qawaid al-fiqhiyah. Kemudian juga al-qaidah al-mustamirah itu seperti kaidah aklu lahmi atau ibahatu lahmil maitah lil muftar hilafil asli, yaitu hukum bolehnya memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa itu menyelisihi hukum asal, karena hukum asalnya itu bangkai, hukum asalnya haram. Nah, ketika dia dihalalkan, maka dia tidak sesuai dengan hukum asalnya. Ya, ada keadaan yang menyebabkan makan bangkai itu tidak menggunakan hukum asal yaitu haram, tapi menggunakan pengecualian. Nah, itu makna istilah lain dari kata asal selain dalil. Kemudian selain itu juga al-aslu dikatakan sebagai arujhan atau sesuatu yang rajih. Rajih itu pendapat yang paling kuat ya di antara pendapat-pendapat yang lain. Misalkan ar-rajih inda sami hamlul kalam alal haqiqah. Yang rajih bagi orang yang mendengar adalah membawa makna kalam itu pada makna hakikatnya, bukan la alal majaz, bukan pada makna kiasannya. Ya, maksudnya gini, kalau saya mengatakan singa misalkan, ya hakikatnya seperti itu, ya bukan makna kiasannya, kecuali ada keadaan yang memalingkan dari penggunaan makna asal kepada makna kiasan. Jadi ar-rajih al-aslu itu adalah ar-rajih, yang rajih. Kemudian makna lain secara istilah dari kata asal itu adalah al-maqis alaihi, atau sesuatu yang dikiaskan atasnya. Ini di dalam rukun kias, terutama arkanul kias itu ada 4, ada
al-asl atau disebut dengan al-makis alai, kemudian al-far' atau al-makis ya, cabang, ada juga illah yaitu sifat atau sebab yang mempertemukan antara hukum far' dengan hukum asalnya. Kemudian al-hukmu yaitu kesimpulan hukum. Nah, di dalam arkanul qiyas itu ada yang disebut dengan al-asl. Ya, contohnya misalkan khamr. Ya, khamr itu hukumnya haram. Kemudian ada zat yang seperti khamr sama-sama memabukkan, ya seperti narkoba misalkan. Ya, narkoba ini tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an ya, ataupun di dalam hadis. Tapi kita bisa menggunakan qiyas, yaitu mempertemukan sifat atau ilah dari hukum narkoba kepada hukum khamr, yaitu sama-sama ilahnya sama-sama memabukkan. Ya, karena khamr itu memabukkan dan dia haram, dan narkoba itu sama juga dengan khamr memabukkan, maka narkoba itu haram sebagaimana diharamkannya khamr. Nah, asal dari hukum khamr itu adalah yaitu khamrnya itu, sedangkan far'nya yaitu narkoba. Nah, itulah ya sekalian, jadi ada setidaknya 4 makna asal secara istilah. Yang pertama tadi dalil, ya maka usul fikih itu adillatul fikih, dalil-dalil fikih. Kemudian yang kedua yaitu al-qaidah al-mustamirrah, yaitu kaidah yang tetap ya, terus menerus. Seperti tadi al-aslu fi ibahatu lahmil maitah ala khilafil asal, lil muqtar ala khilafil asal. Bolehnya makan bangkai itu menyelisihi asal ya. Kemudian yaitu menyelisihi kaidah yang tetap, yaitu haramnya bangkai. Kemudian yang ketiga yaitu ar-rujhan atau roji, sesuatu yang roji yaitu sesuatu yang kuat ya, pendapat yang kuat. Kemudian yang keempat, kata asal itu maknanya adalah al-makis alaihi di dalam arkanul qiyas, rukun-rukun qiyas. Nah, itu definisi usul ya, secara bahasa dan secara istilah. Kemudian al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya adalah dengan ijtihad. Nah, perlu diketahui secara bahasa terlebih dahulu bahwasanya fikih itu maknanya adalah al-fahmu, yaitu memahami secara bahasa. Adapun secara istilah al-fiqhu itu seperti disebutkan di sini, yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang jalannya adalah ijtihad. Nah, pengetahuan manusia itu ada 2 bagian, ya, maksudnya 2 jenis ya. Pengetahuan dari sisi objeknya, kemudian yang kedua al-ma'rifah atau pengetahuan dari sisi cara meraihnya. Dan pengetahuan dari sisi objek yang diketahui itu terbagi menjadi setidaknya pengetahuan terhadap hukum syariat ya, seperti mengetahui bahwasanya khamr itu haram, atau mengetahui bahwasanya sholat witir itu sunnah. Nah, itu hukum-hukum syariat seperti itu, jenis pengetahuan yang pertama. Jenis pengetahuan yang kedua yaitu ma'rifatul ahkam al-aqliyah, pengetahuan terhadap hukum-hukum akal atau logika. Misalkan 1 adalah setengah dari 2 misalkan, atau 2 setengah dari 4. Ya, 2 lebih banyak daripada 1 misalkan. Kemudian pengetahuan yang ketiga yaitu ma'rifatul ahkam al-hissiyah, pengetahuan terhadap hukum-hukum indrawi. Seperti api itu panas ya. Nah, itu cahaya matahari itu hangat dan seterusnya, itu hukum-hukum indrawi. Dan yang dimaksud dengan ma'rifah di dalam definisi fikih di sini adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah,
pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat. Maka tidak disebut orang yang mengetahui matematika ya, atau orang yang mengetahui ilmu kimia atau fisika itu sebagai orang yang faqih, karena pengetahuannya bukan pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat. Tapi orang yang mengetahui hukum-hukum syariat itu adalah orang yang disebut dengan faqih ya. Orang faqih itu orang yang mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, itu jenis yang pertama tentang ma'rifah. Kemudian ma'rifah dilihat dari cara meraihnya ya, maka ma'rifah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ma'rifah dengan melalui ijtihad ya, kemudian ma'rifah dengan melalui atau ma'rifah yang bersifat qat'iyah ya, dan ma'rifah yang bersifat dhanniyah. Jadi dilihat dari sisi cara meraihnya terbagi menjadi ma'rifah lil masail al-qat'iyah dan ma'rifah lil masail al-ijtihadiyah. Nah, ma'rifah lil masail al-qat'iyah yaitu pengetahuan yang memperolehnya atau terhadap masalah-masalah yang sifatnya qat'i. Ya, qat'i itu sebagai sesuatu yang pasti. Jadi dia pengetahuan terhadap hal-hal yang qat'i ini seperti pengetahuan kita bahwasanya sholat itu wajib. Nah, ini bersifat qat'i ya. Tidak ada khilaf di situ karena karena bahasanya itu menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan makna yang interpretatif ya, atau makna yang bercabang, tapi maknanya satu makna. Nah, ini disebut dengan dilalah al-qat'iyah ya, petunjuk yang qat'i. Jadi hal-hal yang bisa kita raih secara qat'i yaitu melahirkan ilmu yakin, ilmu yang pasti, ilmu yang meyakinkan ya, tidak meragukan, tidak ada khilaf di situ. Itu diraih dari bahasa atau teks yang menggunakan bahasa yang sifatnya pasti ya, tidak makna yang bercabang ya. Kemudian juga qat'i ini diraih dengan dalil-dalil yang sahih ya. Ini melahirkan pengetahuan yang sifatnya qat'i. Adapun jenis yang kedua yaitu dilihat dari sisi caranya, ma'rifah itu ada ma'rifah allati thariquhal ijtihad, yaitu yang jalannya ijtihad, dan ini adalah masuk ke dalam ma'rifah ad-dhanniyah ya, pengetahuan-pengetahuan terhadap hal-hal yang bersifat dhanniyah atau dugaan ya. Seperti tadi qat'iyah ini lahir karena adanya nas-nas atau teks-teks yang dia menggunakan kata-kata yang memiliki banyak makna, tidak satu makna, sehingga menimbulkan interpretasi makna yang berbeda-beda dari yang membacanya atau yang menganalisisnya, atau berdasarkan kedhoniyah atau sifat dhoniyah dari suatu hukum itu juga didasarkan pada sahih, hasan, atau kuat tidaknya suatu dalil. Kalau yang pertama tadi yang disebabkan karena teks ya, teks yang memiliki banyak makna, misalkan seperti kata quru ya di dalam Al-Qur'an. Misalkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai itu mereka menunggu selama 3 kali quru. Nah, kata quru ini maknanya tidak tunggal, tapi maknanya bercabang. Ya, selain dia maknanya suci, dia juga maknanya haid. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah quru yang dimaksud di ayat itu adalah quru yang berarti suci atau quru yang berarti haid. Nah, untuk memahami itu membutuhkan ijtihad. Ya, membutuhkan ijtihad. Kemudian
Doniyah itu juga kadang disebabkan oleh karena perbedaan pandangan terhadap sahih atau tidaknya sebuah dalil. Ya, misalkan tentang hukum hadis ahad itu, ya, kemudian apakah hadis di luar Sahih Bukhari, misalkan hadis ini hasan, sahih atau tidak disepakati oleh para ulama, misalnya dia mengatakan sahih, dia mengatakan doif, ya misalnya seperti itu, maka hukum yang terkandung di dalam teks yang bersumber pada nas-nas yang diperselisihkan kesahihannya, maka itu melahirkan pengetahuan yang sifatnya dhonniyah. Nah, yang dimaksud fikih di sini yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang pengetahuan itu diraih dengan cara ijtihad. Ya, diraih dengan cara ijtihad. Jadi ini ada dua hal yang perlu kita pahami sehingga ini membedakan antara pengetahuan ini dengan dua hal itu. Yang pertama, bahwa pengetahuan yang terhadap hukum-hukum yang sifatnya qat'i itu tidak disebut dengan fikih, atau tidak disebut orang yang misalkan orang tahu bahwasanya sholat itu wajib, maka orang demikian tidak disebut dengan faqih, ya, tidak disebut dengan faqih. Tapi ketika orang tahu bahwasanya sholat witir itu sunnah, ya maka ini orang yang faqih, karena dia bisa menyimpulkan bahwasanya sholat witir itu sunnah melalui istimbat, ya, terhadap atau ijtihad atau upaya, mengerahkan upaya di dalam memahami nas-nas untuk mengeluarkan kesimpulan hukum bahwasanya sholat witir itu hukumnya sunnah. Kemudian hal yang kedua, ya, selain mengeluarkan pada hukum-hukum syariat yang diketahui dengan cara qat'i, juga mengeluarkan pengetahuan yang terhadap hukum-hukum syariat yang tidak dengan jalan ijtihad tapi dengan jalan taklid. Ya, karena seorang muqallid itu orang yang bisa saja mengetahui hukum-hukum syariat tapi dia mengetahui itu dari orang lain, ya, bukan dari upaya dia di dalam memahami teks-teks. Maka orang yang demikian tidak disebut dengan faqih. Maka fikih itu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang jalannya adalah ijtihad, yang cara mengetahuinya, ya, atau jalan pengetahuan itu dengan melakukan ijtihad. Tidak dikatakan fikih kalau mengetahui hukum-hukum syariat itu tidak dengan jalan ijtihad, seperti dengan jalan taklid, ya, maka tidak disebut pengetahuan seorang muqallid itu disebut dengan fikih, enggak, ya. Juga orang yang mengetahui, ya, hukum-hukum syariat dengan jalan ijtihad itu disebut dengan faqih, dan orang yang mengetahui hukum-hukum syariat tapi tidak dengan jalan ijtihad maka tidak disebut dengan faqih. Nah, itulah ikhwas sekalian makna fikih. Nah, dengan demikian usul fikih, ya, atau usul fikih didefinisikan secara dilihat dari kata-kata yang tersusun, ya, pada kata usul fikih itu maknanya usul yaitu bisa maknanya dalil. Jika kita katakan dalil maka usul adalah dalil, kemudian fikih yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang caranya ijtihad. Nah, itu saja ya sekalian yang Allah muliakan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki al-ahkam, ya, pembahasan seputar hukum. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.